Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo adik-adikku, selamat datang kembali ya di channel Ping Li ya. Setelah sekian lama kakak nggak upload video ya. Kelanjutan dari pembahasan UTBK yang pertama adik-adik. Sekarang kakak mau bahas lanjutannya ya, yang UTBK yang kedua. Jadi soal nomor 11 sampai soal nomor 20 insya Allah. Oke. Buat adik-adik yang baru gabung ya, silakan untuk tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya juga ya. Follow Instagram Ping Li yang ada di pojok kanan, pojok di bawah. Itu ya Instagramnya ya. Yuk, gaspol pokoknya. Langsung saja nomor 11. Suatu kotak perhiasan yang berbentuk balok memiliki kapasitas 12 inci kubik. Jika panjang, lebar, dan tinggi dari kotak perhiasan kedua adalah 2 kali lipat dari kotak perhiasan pertama, berapakah kapasitas kotak perhiasan kedua dalam satuan inci kubik? Nah, di sini satuan inci kubik kita abaikan ya adik-adik, ini abaikan aja. Biasanya itu bingung karena adik-adik itu cenderungnya ke sentimeter kubik. Kalau nggak gitu ya, liter, ya kan? Nah, ini inci kubik kan bisa jadi kita abaikan aja. Nah, yang patut kita cari kuncinya itu mana sih kuncinya? Kuncinya di sini ada di 2 kali lipat. Itu merupakan kunci ya. Oke. Terus apa lagi yang merupakan kunci? Yang merupakan kunci itu apa? Nah, yang ditanyakan kapasitas. Kapasitas itu volume kan? Ini merupakan kunci lagi. Nah, kunci volume. Nah, berarti kan yang ditanyakan volumenya. Nah, yuk. Langsung saja kita menggunakan deping ya. Langsung aja. Depingnya. Oh. Nah, di sini langsung aja V2. V2 volume yang kedua sama dengan volume yang pertama. Nah, langsung gitu aja. Volume kedua sama dengan volume yang pertama. Tapi dikalikan dengan A pangkat 3. Kubik itu kan pangkat 3. Satuan dari volume itu kan pangkat 3 kan? Jadi satuannya itu inci kubik. Kubik ini. Nah, inci kubik. Jadi pangkat 3. Jadi kita pangkatkan 3. Ini merupakan depingnya. Nah, jadi langsung saja 12 dikalikan dengan 2 kalinya. Berarti A itu 2. Jadi A sama dengan 2. Kita ganti aja 2 pangkat 3. Jadi 12 kali 8. Ketemunya 96 inci kubik. Jawabannya adalah E. Nah, gampang banget kan? Kak, kalau misal ya, itu luas bagaimana? Ya tinggal aja nanti L2 sama dengan L1 kali A pangkat 2. Oke. Luas itu kan satuannya pangkat 2. Persegi kan? Nah, langsung dipangkatkan 2 aja. Nah, gampang banget kan? Oke, yuk langsung lanjut nomor berikutnya. Nomor 12, jika R dan S merupakan bilangan bulat positif, R merupakan kelipatan dari 3. Kita simpan dulu. R merupakan kelipatan dari 3. Kelipatan 3. Oke, R kelipatan 3. Berarti kan nanti R itu sama dengan 3, 6, 9, dan seterusnya. Dan S merupakan kelipatan dari 6. S kelipatan 6. Kelipatan dari 6. Berarti S sama dengan mulai dari 6, 12, 18, dan seterusnya. Maka R kali S, nah haruslah kelipatan dari berapa? Hati-hati ya, di sini soalnya menjebak lo ya. R kali S. Jadi R-nya kita ambil 3. Dikalikan dengan S, kita ambil yang 6. Yang paling kecil ya. Kalikan. Langsung dapatnya 18.
Nah, pertanyaannya itu 18 haruslah kelipatan dari berapa? Nah, dari berapa yang ada di option? Kelipatan dari 9. Bisa jadi kan kelipatan dari 6, bisa jadi kelipatan dari 3, bisa jadi kelipatan dari 9. Oke, jawabannya adalah A. Jadi, 18 haruslah kelipatan dari 9. Gitu ya. Jadi kita ganti di sini 9. Jadi jangan terjebak adik-adik. Kelipatan dari 9. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita terjemahkan 18 merupakan haruslah kelipatan dari 9. Nah, dari soal. Jadi bukan kelipatan dari 18. Jadi gini ya. Jadi bukan kelipatan dari 18. Ini bukan ini. Kalau kelipatan dari 18 berapa jawabannya? 36 nanti. Ya, hati-hati ya adik-adik ya. Oke, jadi soal itu dicermati. Yuk next, nomor berikutnya. Para ilmuwan Cina meneliti suatu virus jenis baru yaitu COVID-19 di dalam kondisi laboratorium. Mereka menemukan jumlah sih. Ini kurang ngopi nih saya. Mereka menemukan bahwa untuk menghitung pertumbuhan satu kelompok virus digunakan rumus 500 plus 2 pangkat X. Yang mana X menunjukkan waktu jam observasi, populasi virus dicatat setiap jam selama beberapa hari. Yang mana yang tidak menunjukkan populasi virus yang tercatat setelah diamati pada suatu jam tertentu. Mohon maaf ya adik-adik, saya bacanya sedikit pelan, sedikit kurang fokus soalnya badannya kurang fit. Jadi nanti kita di sini tinggal uji coba aja. Yang ditanyakan kan yang mana? Ya, kita cek option aja. Cek option. Soalnya kenapa? Karena tidak diketahui X-nya. Kita nggak tahu X-nya. Ya, kita cek opsinya satu persatu yuk. Yang A. Jadi kita ubah ke dalam bentuk rumus ini ya adik-adik. Yuk, 504 itu kita ubah jadi berapa nih? 500 tambah 4. Nah, 4 kita ubah jadi 2 pangkat 2 bisa kan? Jadi 500 tambah 2 pangkat 2. Oh, berarti ini bisa. Yang ini menentukan ini tercatat ini selama 2 jam berarti X-nya 2 kan. Oke, yang B sekarang 524 nulisnya gini sih. 524 berarti 500 tambah 24. Apakah 24 bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2? Tidak bisa ya. Jelas di sini bukan tercatat, tidak tercatat. Berarti jawabannya jelas B. Udah berhenti gitu aja. Jadi kita ngeceknya satu persatu ya adik-adik. Untuk menghemat waktu tentunya. Yuk next, nomor berikutnya. 14. Jika X dan Y bilangan bulat positif dan X merupakan faktor dari 10 dan Y merupakan faktor dari 12. Semua bilangan berikut bisa menjadi nilai dari X kali Y kecuali. Nah, di sini kita menentukan faktornya dulu ya. Jadi X itu merupakan faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 itu berapa saja? 1 kali 10, 2 kali 5. Hop, stop sampai sini. Gitu ya. Terus Y merupakan faktor dari berapa ini? 12. Yuk. 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Stop sampai sini. Berarti nanti nilai X itu ada 4 buah nilai X. Yaitu 1, 2, 5, 10. Nilai Y itu ada 6 adik-adik. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nanti kita substitusikan satu persatu aja. Kita coba pada optionnya. Walah.
Cek option lagi. Ya. Cek option lagi. Biar enak nanti. Kita cek aja X kali Y. Nah, yang hasilnya 1. Bisa nggak? Oh, ada di situ. 1 kali 1. X-nya 1, Y-nya 1. Oh, bisa. Berarti itu bukan. Yang ditanyakan kan kecuali kan? 4. Berarti 2 kali 2. Bisa ya? Oke, bisa. 15 itu 5 kali 3. Bisa. 36 itu harusnya 6 kali 6. 2 kali 18. Oh, udah ada. Berarti ini oke, jawabannya adalah D. Kecuali kan 6 ini kan nggak ada. Kalau kita pakai 2 kali 18 ini kan nggak ada di Y. Ya. Oke, misalkan 4 kali 9 nggak bisa ini. Oke, itu jawabannya 36 ya, yang bukan merupakan yang kecuali. Oke, next nomor berikutnya nomor 15. Istilah hypersonic digunakan untuk menyebut suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hypersonic adalah sekitar 1,05 km per detik. Wah, ini cepat banget ini ya. Berapa kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Berarti kita disuruh untuk mengkonversi, ya. Kita disuruh untuk mengubah detik jadi jam. Nah, kita mengubah detik jadi jam ya. Jadi kecepatan sama dengan 1,05 kan seharusnya kilometer per sekon per detik kan. Nah, sekon di sini kita ganti dengan jam. Ingat, 1 sekon atau 1 detik itu berapa jam? 1 per 3.600 jam. Nah, langsung aja kita kali. 1,05 kali 3.600. Oke, kalau adik-adik masih bingung, sebenarnya kan 1 per nih. Jadi 1 per 3.600 km per jam. Harusnya kan gini. Jadi 3.600-nya kita tarik ke atas. 1,05 kali 3.600 km per jam. Oke, berapa ini tinggal dikalikan aja. 3.780 ya. Kalau adik susah menghitung, ya, menghitungnya gimana? Kita cek option aja. 3.600 dikalikan 1. Kita pakai pendekatan aja ya. 3.600 kali 1. Jadi 1 kali 3.600. Paling tidak mendekati 3.600. Ya benda, mendekati 3.600. Mana yang mendekati 3.600? Ini kan kejauhan. Salah. Ini kejauhan. Ini yang paling mendekati. Ini juga kejauhan ya. Ini harusnya kali 6. Paling tidak kali 5 lah ya. Ini juga sama kali kejauhan ini. Jadi jawabannya adalah C. Kalau adik-adik susah menghitung ya, daripada kita nanti menghitung 3.600 kali 105. Gini hasilnya lama. Mending kita pakai pendekatan atau PDKT ya. Oke, siap. Next nomor berikutnya. Ini kita lewati aja ya kak ya. Kita lewati aja. Oke, nomor 17 yuk. Rata-rata dari 5, 25, 45 adalah 10 lebih banyak daripada rata-rata 15, 10, dan berapa? Nah, yuk. Ini kita buat permisalan dulu ya. Coba kita buat permisalan dulu. Misalkan rata-ratanya 5, 25, dan 45, itu kita misalkan X. Nah, terus rata-ratanya ini kita misalkan P ya, nilainya yang terakhir. Jadi 5, 10, sama P itu kita misalkan Y. Yuk kita terjemahkan. Jadi rata-rata X adalah, kita X tulis dulu, X adalah
10 lebih banyak dari rata-rata Y. Berarti Y tambah 10. Seperti ini. Yuk, X-nya. Karena di sini rata-rata, berarti menghitung rata-rata kan kita jumlahkan. 5 tambah 25 tambah 45 dibagi 3 sama dengan Y-nya itu 15 tambah 10 tambah P dibagi 3 ditambah 10. Karena saya tidak suka dengan pecahan ya, saya kalikan saja langsung dengan 3. Saya kalikan dengan 3 karena di sini penyebutnya 3. Nah, saya kalikan aja dengan 3. Nanti biar enak. Jadi tinggal kita jumlahkan aja itu 30 tambah 45 75 sama dengan ini 25 plus P ditambah 30. Pindah ruas ya. 75 sama dengan belum kita pindah ruas. 55 tambah P. Maka P-nya sama dengan 20. Wow, gampang banget ya. Jadi jawabannya adalah A. Yuk, next. Soal berikutnya. Nomor 18. Pada suatu perusahaan, pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman kerja. Ini yang senior ya, pegawai junior rata-rata 4 tahun pengalaman kerja. Ini yang adik-adik ini. Ini yang masih junior. Kadang malah yang junior ini lebih pro ya, lebih gercep. Bukan berarti yang senior itu nggak gercep ya. Yang senior itu biasanya pengalamannya yang oke. Kalau yang junior biasanya yang gercep itu biasanya loh ya. Belum tentu juga. Jika rata-rata pengalaman kerja dari semua pegawai adalah 7 tahun, maka berapa rasio pegawai senior terhadap junior di perusahaan tersebut? Oke, yang ditanyakan adalah rasio. Rasio itu merupakan perbandingan. Nah, perbandingan ya antara siapa senior dengan junior. Langsung kita menggunakan Deping. Oke, lah. Senior dibanding dengan junior sama dengan bagaimana adik-adik ini untuk Depingnya? Oke, senior banding junior sama dengan rata-rata keseluruhan dikurangi dengan rata-rata junior dibanding dengan rata-rata senior. Nah, kok A sih? Rata-rata senior itu S ya tadi ya. Oh, gini sebentar. Oke. S dikurangi rata-rata keseluruhan. Nah, tentunya untuk penyimbolan-penyimbolan seperti ini adik-adik masih mengingat lah ya kelas 12 kok ini. Jadi X ada stripnya di atas itu X bar rata-rata keseluruhan. Nah, tinggal kita masukkan aja adik-adik. Ya, sama dengan rata-rata keseluruhannya adalah 7. Berarti 7 dikurangi rata-rata juniornya. Juniornya itu adalah 4. Dibanding dengan rata-rata seniornya 16 dikurangi 7. Jadi di sini 3 banding 9. Sama dengan 1 banding 3. Maka kalau kita tuliskan senior banding junior sama dengan 1 banding 3. Oh, bisa kan? Jadi jawabannya adalah B. Kak, aku masih bingung nih untuk menentukan Depingnya. Oke, misalkan adik-adik kebingungan, bisa kok seperti ini. Senior banding junior sama dengan rata-rata junior. Nah, ini biasanya menyilang ya Kak ya. Ini harusnya menyilang ya. Jadi harusnya menyilang sini. Junior dikurangi X bar sama dengan dibanding dengan X bar dikurangi X senior. Ini juga boleh di sini. Ya, enggak usah kebingungan, kebalik-balik enggak masalah, yang penting menyilang. Ya, yang penting menyilang. Silahkan dicatat. Nah, kalau pengen paham enggak usah di-skip ya. Jika adik-adik masih pengen buku UTBK TPS ya, bisa cek di kolom deskripsi
Untuk linknya nanti menyusul ya adik-adik ya. Silahkan nanti pokoknya lihat aja kolom deskripsi. Siapa tahu ada info-info menarik di sana ya. Oke, next. Soal berikutnya. Nomor 19, 8, 10, 14, 14 dan seterusnya. Jika pada daftar bilangan di atas, harusnya samping ya, M adalah modusnya, N adalah mediannya, dan O adalah rata-ratanya. Yang mana di antara berikut yang benar? Oke, berarti kita harus mengurutkan dulu. Apakah di sini datanya urut? Oke, ternyata datanya udah urut. Alhamdulillah, berarti kita nggak usah kerja ya. N adalah median. Median, oke, M. M adalah modus. M-nya berapa di sini? M-nya modusnya. Kita cari modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Oke. Nilai yang sering muncul itu berapa? Oh, 17. Oke, siap. Nilai yang sering muncul adalah 17. Terus N. N itu adalah median. Median itu adalah apa? Data tengah. Data tengah atau nilai tengah ya adik-adik. Yuk kita cari nilai tengahnya. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini 15. 1, 2, 3, 4, 5, 17. Tinggal kita jumlahkan aja bagi 2. Berarti 15 tambah 17 bagi 2 sama dengan 16. Oke, next. O itu adalah rata-rata. Rata-rata tinggal kita jumlahkan aja di situ ya. 8 karena di sini saya tidak suka nggak suka hitung yang terlalu banyak. Saya mau menggunakan patokan. Patokannya sama dengan 15. Saya tidak suka hitung-hitungan yang besar, adik. Ya, saya tidak suka hitung-hitungan yang besar, saya menggunakan patokan 15. Ya, jadi kita hitung 15 ditambah dengan, selisihnya 15 dikurangi 8 dikurangi 15 itu negatif 7. Terus negatif 5, negatif 1, tambah 0, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 3, tambah 5. Kita bagi dengan 10. Nanti biar enak. 15 tambah berapa ini? Kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Oke, jawabannya adalah 15. Loh, enteng kan? Saya menghindari angka-angka yang besar adik-adik. Ya. Kenapa sih kok bisa dapat negatif 7? 8 dikurangi 15 itu negatif 7. 10 dikurangi 15 negatif 5 dan seterusnya. Nanti kita jumlahkan ya. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan bagaimana di sini. Ya, kita simpulkan yuk. M-nya 17, N-nya 16, O-nya 15. Yang paling kecil adalah O ya, berarti jawabannya adalah D. Oh, gampang banget kan? Oke, yuk next. Soal terakhir. Jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, ya, juring AOB mewakili ini seharusnya 3 per ini ya, juring AOB itu 3 per 8. 3 per 8 bagian ya. Bagian, oke. Terus juring BOC itu 2 per 5 bagian. Berapakah besar sudut AOC? Oke. 1 putaran sama dengan 360 derajat. Jadi AOB kita cari dulu. AOB berarti 3 per 8 kali 360 adik-adik. Berapa di sini? Yo, kita cari yuk. Kita cari manual enggak apa-apa. Ini dapatnya berapa ini? Atau kita hitung biasa, hitung langsung aja ya kayak adik-adik ya, nggak usah seperti ini ya. Oke. Total itu kan 1 ya, total itu kan 1 ya.
Jadi X sama dengan X itu yang ditanyakan, yaitu AOC. Ini X. Ini C harusnya. X. Nah, 1 dikurangi 3/8 dikurangi 2/5. Ya, kita samakan penyebutnya per 40. Jadi 40 kurangi 15 dikurangi 16. Sama dengan berapa itu? 3/40 bagian tentunya. Baru kita kalikan dengan 1 putaran penuh kali 360. Berapa di sini? Coret-coret. Nah, 3 kali berapa ini? 9 ya. Oh, ini 9, Deng. Sorry. Ya Allah, kurang konsentrasi. Ya Allah, ini 9. Ya Allah, ini kelihatan belum ngopi nih, ya. 9 kali 9 Adik-adik. Jadi 9 kali 9 sama dengan 81 derajat. Oke, 81 derajat. Oke, jawabannya adalah A. Oke, wah. Badan saya belum fit ya, Adik-adik ya. Jadi untuk nomor 20 seharusnya gampang kok. Seharusnya gampang. Tinggal cari manual juga boleh. Manual 1 persatu juga boleh atau seperti ini. Kalau menurut saya lebih enak seperti ini. Ya. Oke ya. Buat adik-adik yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel Bingli dan follow Instagram Bingli ya. Support Bingli biar bahas-bahas konten UTBK sama konten CPNS. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek kolom deskripsi ya. Kalau bisa selalu deh cek kolom deskripsi ya. Siapa tahu ada info-info penting buat adik-adik semua. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.